Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 mata kuliah pengembangan kurikulum matematika sekolah menengah akan menjelaskan mengenai pengkajian kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Video kali ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum matematika sekolah menengah yang diampu oleh Ibu Vina Triwahyuni, MPD. Sebelum kita masuk ke materi, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Naimatun Nadiroh, NIM 18106100053. Yang kedua, Nila Febrianti, NIM 18106100058. Siti Qoriah 18106100061. Anis Tianingsih, NIM 18106100064. Khairun Nisa, NIM 18106100079. Dan Ismia Nur Atika, NIM 18106100080. Kami dari Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional itu telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu yang pertama kali pada tahun 1947 yang nantinya akan dijelaskan oleh Mbak Naim, kurikulum 1952 dan kurikulum 1964 akan dijelaskan oleh Mbak Nila, kurikulum 1968 dan kurikulum 1975 akan dijelaskan oleh Mbak Kori, kurikulum 1984 dan kurikulum 1994 akan dijelaskan oleh Mbak Anis, kurikulum 2004 dan kurikulum 2006 akan dijelaskan oleh Mbak Nisa, dan kurikulum 2013 akan dijelaskan oleh Mbak Ismia. Nantinya ada tambahan yaitu kurikulum 2013 revisi yang akan dijelaskan oleh Mbak Naim. Langsung ke penjelasan materi ya, selamat menonton. Baik, kita masuk ke kurikulum yang pertama, yaitu kurikulum 1947. Jadi kurikulum 1947 ini kurikulum yang pertama kali lahir setelah Indonesia merdeka. Nah, pada saat itu disebut rencana pelajaran atau dalam bahasa Belandanya itu Leerplan. Nah, kurikulum 1947 dilandasi dengan semangat zaman dan suasana kehidupan berbangsa. Nah, pendidikan pada masa kurikulum 1947 itu lebih menekankan kepada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Nah, jadi fokus rencana pelajaran pada tahun 1947 itu tidak menekankan pada pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan berdaulat. Materi pelajarannya itu dihubungkan dengan kejadian dan kehidupan sehari-hari, serta memberikan perhatian terhadap pendidikan kesenian dan pendidikan jasmani. Nah, kurikulum 1947 itu tidak langsung diterapkan di sekolah-sekolah, melainkan baru secara resmi dilaksanakan di sekolah-sekolah itu mulai tahun 1950. Bentuk kurikulum ini itu memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajarannya dan jam pelajarannya, disertai dengan garis-garis besar pengajarannya. Pada saat itu, kurikulum 1947 itu mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Yang kedua, mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan mendudukan pendidikan sebagai faktor penting dalam memperkokoh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah. Yang ketiga, memiliki fungsi strategis dalam mempersatukan bangsa Indonesia melalui pendidikan.
dan disusun dengan landasan filosofis masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem yang dapat menentukan arah hidup serta menggambarkan nilai-nilai apa yang paling dihargai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, meskipun mempunyai beberapa kelebihan, tentunya pada kurikulum 1947 itu mempunyai kekurangan juga. Nah, kekurangannya itu kurikulum pendidikan di Indonesia pada tahun 1947 itu masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Kemudian masih dibayang-bayangi pendidikan zaman penjajahan sehingga mengarah pada pola pengajaran penjajah. Pada saat itu belum memiliki orientasi ranah kognitif dan psikomotor, namun lebih dominan ranah afektif. Kemudian belum diterapkan di sekolah-sekolah pada tahun 1947, baru secara resmi dilaksanakan itu tahun 1950. Nah, untuk selanjutnya yaitu kurikulum 1952. Kurikulum 1952 ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Nah, yaitu pada kurikulum ini itu lebih merinci pada setiap mata pelajarannya, karena kurikulum 1952 ini lebih dikenal dengan rencana pelajaran terurai 1952. Nah, pada sistem pembelajaran ini itu sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri khas dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap mata pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran tersebut dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, atau dengan kata lain yaitu kehidupan sehari-hari dengan kata lain pendekatan kontekstual dalam pembelajaran yang sudah digunakan pada rencana pelajaran terurai 1952. Nah, selanjutnya, rencana pelajaran terurai berfungsi sebagai membimbing para guru dalam kegiatan mengajar di SD. Di dalamnya itu tercantum jenis pelajaran yang harus menjadi kegiatan murid dalam belajar di sekolah. Nah, dalam proses pembelajaran, guru itu berperan sebagai model yang menerapkan etika, moral, nilai, atau aturan-aturan yang berlaku. Nah, kedisiplinan, kerajinan, sopan santun, dan jiwa nasionalisme yang ditanamkan melalui tingkah laku guru dan penegakan peraturan sekolah yang tegas. Nah, tetapi sayangnya pada proses belajar mengajar yang berpusat pada guru itu, siswa ditempatkan sebagai objek yang menerima informasi sebanyak-banyaknya dari guru. Jadi itu semuanya berpusat pada guru, sehingga siswa itu hanya menerima apa saja yang disampaikan oleh guru tersebut. Sehingga sistem penilaian pada kurikulum 1952 ini sebenarnya hampir sama dengan kurikulum 1947, yakni dilakukan dengan melalui ulangan harian, ulangan umum catur bulan, dan ujian negara. Nah, ulangan harian dan ulangan umum catur bulan itu dipakai sebagai dasar untuk menentukan apakah seorang siswa itu naik atau tinggal kelas. Nah, pada kurikulum 1952 itu kurikulum 1952 mata pelajaran yang ada pada kurikulum 1952 yakni pada jenjang SD yang menurut rencana pelajaran yang sebelumnya yaitu 1947, yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suara, dan lain sebagainya. Jadi pada menurut rencana pelajaran pada 1947 itu masih campur ya. Kalau yang kurikulum pada tahun 1952 ini itu lebih merinci pada setiap mata pelajarannya. Nah, pada kurikulum SMP, isi kurikulum menurut 1952 itu jauh lebih rinci dibandingkan yang tadi, yaitu dibedakan, dikelompokkan menurut ada kelompok bahasa, itu isinya ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris, atau ilmu pengetahuan alam, itu ada kimia, ada ilmu hayat, dan lain-lain. Jadinya bedanya pada kurikulum 1947 ke 1952 itu merupakan pengembangannya. Jadi ciri khasnya itu lebih merincinya pada suatu isi pelajarannya. Nah, pada kurikulum 1952 ini itu memiliki
kelebihan kurikulum 1952 ini. Kelebihannya yang pertama, kurikulum ini lebih mengarah pada sistem pendidikan nasional. Walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, yang kedua, pada kurikulum 1952 ini, mata pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan para siswa, sehingga hasil pembelajarannya itu dapat berguna ketika berada di tengah masyarakat. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kurikulum 1952 itu lebih rinci mengacu pada isi pelajarannya yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu karena setiap guru mengajar satu mata pelajaran, maka memiliki keuntungan untuk lebih menguasai bidang pengajarannya dengan lebih baik daripada mengajar berbagai mata pelajaran. Jika ada kelebihan, pasti kurikulum juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Nah, di antaranya kelemahan itu yang pertama, karena kurikulum 1952 itu baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Jadi kelemahannya itu kurikulum 1952 ini belum merata sistem pendidikan nasionalnya. Yang kedua, materi pelajaran belum orientasi masa depan, karena yang diajarkan itu baru berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu. Dengan demikian, belum memiliki visi kebutuhan di masa mendatang. Yang ketiga itu kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru, karena setiap mata pelajaran sudah terinci dan dalam rencana pelajaran terurai ini itu mempersempit kreativitas dan inovasi guru baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun menentukan sumber materi pelajaran. Yang keempat, kurikulum ini siswa masih diposisikan sebagai objek. Nah, karena guru menjadi subjek sentral dalam mentransferkan ilmu pengetahuan. Guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Nah, pada kurikulum 1964 fokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan moral atau yang sering disebut dengan Pancawardhana. Nah, pada mata pelajaran pada kurikulum ini itu diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu ada moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih mengarah pada pengetahuan umum dan kegiatan fungsional praktis sehari-hari siswa. Oke, selanjutnya adalah kurikulum 1968. Nah, kurikulum 1968 ini merupakan pembaruan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum 1964, di mana adanya pembaruan dari kurikulum 1964 ke kurikulum 1968 disebabkan karena adanya pengaruh politik dari masa pemerintahan Orde Lama ke masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum 1968 ini melakukan perubahan struktur kurikulum dari Pancawardhana dan menekankan pendekatan organisasi mata pelajaran menjadi kelompok pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Intinya, kurikulum 1968 ini merubah dari struktur kurikulum Pancawardhana menjadi kurikulum pembinaan Pancasila. Kurikulum Pancawardhana sendiri lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pemisahan mata pelajaran. Sedangkan kurikulum 1968 lebih menekankan pada pembentukan manusia Pancasila yang bermoral, berbudi pekerti, dan keyakinan dalam beragama. Dari situ dapat kita lihat bahwa kurikulum Pancawardhana kan lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan kegiatan pemisahan mata pelajaran. Jadi kurikulum Pancawardhana itu
mengesampingkan mata pelajaran pendidikan keagamaan. Padahal mata pelajaran tersebut itu sangat diperlukan untuk mengembangkan budi pekerti dan moral siswa. Jadi di kurikulum Pancawardhana itu pendidikan keagamaan tidak dijadikan sebagai mata pelajaran utama, sedangkan di kurikulum 1968 kurikulum pendidikan keagamaan itu dijadikan sebagai mata pelajaran utama. Selanjutnya kurikulum 1975. Kurikulum ini itu merupakan pembaruan dari kurikulum 1968. Nah, prinsip-prinsip dari kurikulum ini yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan. Nah, artinya bahwa segala bahan ajar dan proses belajar mengajar itu harus direncanakan dan diorganisasikan serta dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang kedua adalah menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Nah, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sebagai guru harus dapat merencanakan atau membuat cara yang mudah dan sederhana untuk menyampaikan materi kepada para siswanya. Jadi waktu yang diperlukan untuk penyampaian materi itu tidak terlalu lama sehingga siswa tidak mudah bosan. Jadi waktu yang diperlukan itu untuk menyampaikan materi minimum, namun hasil yang dicapai akan maksimum. Selanjutnya adalah menggunakan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSSI dalam menyusun satuan-satuan pelajaran. Nah, selain dapat mengolah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, guru juga harus bisa menjadi perencana dalam proses pembelajaran. Nah, untuk mengembangkan perencanaan tersebut, guru itu harus dianjurkan untuk memakai prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSSI dalam menyusun satuan-satuan pelajaran. 4. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang kurikulum tahun 84. Di sini ada dasar-dasar perubahan kurikulum dari kurikulum sebelumnya, yaitu yang pertama, terdapat beberapa unsur dalam GBHN tahun 83 yang belum tertampung dalam kurikulum pendidikan. Adanya ketidakserasian antara bidang studi dengan kemampuan anak didik. Kemudian adanya kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya. Terlalu padatnya materi pada kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Kemudian yang terakhir ada perlu adanya pengadaan program studi baru untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja. Nah, itu semua hal-hal yang mendasari mengapa kurikulum sebelumnya harus ada perubahan. Maka terbentuklah kurikulum tahun 84 ini. Kemudian, apa sih yang menjadikan kurikulum 84 ini berbeda dari kurikulum sebelumnya? Nah, kita masuk ke ciri-ciri kurikulum tahun 84 ini. Yang pertama, dia itu menggunakan proses skill approach, pendekatan proses ya. Nah, pendekatan ini itu memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan, memperoleh pengetahuan, kemudian mengkomunikasikan pengetahuan yang telah diperolehnya. Kemudian ada kurikulum ini juga berorientasi kepada tujuan pembelajaran. Hal ini itu didasari bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa di sekolah kan terbatas waktu. Maka dari itu pembelajarannya itu harus benar-benar fungsional dan efektif. Kemudian pendekatan pembelajarannya berpusat pada anak didik melalui CBSA. Apa itu CBSA? CBSA yaitu cara belajar siswa aktif, di mana pendekatan ini itu biasanya digunakan dengan metode diskusi ya.
di mana siswa akan aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, emosional. Nah, hal ini itu diharapkan agar siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kemudian ciri yang lainnya yaitu materi dalam kurikulum ini itu dikemas menggunakan pendekatan spiral. Nah, apa tuh? Pendekatan spiral itu adalah pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Kemudian ciri yang lain ada menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Kemudian yang terakhir yaitu materi yang disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian kita masuk ke kelebihan. Apa kelebihan dari kurikulum 84 ini? Yang pertama, kurikulum tahun 84 ini memuat materi dan metode secara rinci. Dari mulai bahan ajar, metode, strategi, pendekatan apa yang harus digunakan pada siswa. Nah, itu di dalam kurikulum tahun 84 ini itu dijelaskan secara rinci sehingga guru dan siswa itu mudah untuk melaksanakannya. Kemudian keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar meningkat secara pesat melalui pendekatan CBSA dengan metode diskusi tadi. Kemudian yang selanjutnya, anak dapat belajar dari pengalaman langsung. Kemudian ada kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Selain kelebihan, ada juga kelemahan dari kurikulum ini, yaitu banyak yang salah menafsirkan metode CBSA. Sekolah menganggap diskusi yang dilakukan itu membuat suasana kelas menjadi gaduh dan tidak teratur. Kemudian kelemahan yang kedua ada guru dan siswa mengalami ketergantungan pada materi. Karena kan seperti yang dijelaskan tadi bahwa baik metode, bahan ajar, materi semuanya itu diatur dalam kurikulum tahun 84 secara lengkap. Sehingga guru dan siswa ini tidak kreatif untuk menentukan metodenya sendiri dan menemukan sumber belajar yang lainnya, karena sumber belajar itu sudah diatur dalam kurikulum sehingga sumber bahan ajar yang dipilih itu terbatas. Kemudian ada proses pembelajaran yang hanya didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa. Seperti yang kita ketahui, kalau dalam metode diskusi kan hanya beberapa siswa yang aktif. Nah, hal ini akan menyebabkan siswa yang pandai akan bertambah pandai, sedangkan yang kurang berpartisipasi dalam diskusi akan semakin tertinggal. Kemudian yang kelemahan selanjutnya, guru berperan sebagai fasilitator, sehingga tanggung jawab siswa dalam kegiatan belajar itu dirasa kurang. Yang terakhir, materi pelajaran tidak tuntas dikuasai siswa karena pendekatan CBSA tadi itu memerlukan banyak waktu, sedangkan yang kita tahu materi bahan dalam kurikulum itu banyak, sehingga tidak memungkinkan menggunakan metode diskusi untuk menyelesaikan semua bahan materi pelajaran yang harus dikuasai siswa. Nah, itu dia. Nah, untuk memperbaiki kelemahan dari kurikulum 84 ini, terbentuklah kurikulum tahun 94. Nah, ciri-ciri kurikulum tahun 94 ini yaitu yang paling menonjol adalah sistem pembagian waktunya, di mana sebelumnya menggunakan sistem semester, tapi di kurikulum ini menggunakan sistem catur bulan. Kemudian materi pelajaran yang dipadatkan. Nah, pada kurikulum ini materi semakin dipadatkan sehingga pemadatan materi ini untuk meningkatkan kualitas siswa. Kemudian yang ketiga, kurikulum 94 ini bersifat populis, di mana memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Namun kurikulum ini itu yang
hanya kurikulum yang bersifat inti, sehingga daerah-daerah dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan daerah tersebut. Ciri yang selanjutnya yaitu proses pembelajaran berpusat kepada guru. Kalau yang kurikulum sebelumnya itu menerapkan pendekatan CBSA, dalam kurikulum ini itu kembali lagi ke menggunakan metode ceramah, di mana proses pembelajaran berpusat kepada guru. Kemudian pengajarannya juga diajarkan dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari yang mudah ke yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Ciri yang lain yaitu evaluasi atau sistem penilaiannya menekankan pada kemampuan kognitif. Yang terakhir ada melakukan pengulangan pada materi yang dianggap sulit. Kemudian ada kelebihan kurikulum 94. Nah, kurikulum ini itu berdasarkan pembelajaran aktif yang menekankan pada pendekatan konsep dan keterampilan proses. Ada juga menerapkan struktur horizontal termasuk ke dalam separated subject atau terpisah ya. Hal ini itu terjadi pada tingkatan SMA di mana materinya sudah dipisah. Misalkan materi anak jurusan IPA itu sudah dipecah menjadi ada fisika, biologi, dan kimia. Begitu juga dengan jurusan yang lainnya seperti IPS dan bahasa. Kurikulum 94 ini termasuk kurikulum yang menganut konsep akademis dan lebih fokus pada aspek kognitif siswa. Sehingga aspek kognitif siswa benar-benar terasah dalam kurikulum tahun 94 ini. Selain kelebihan, tentu ada kekurangan dari kurikulum 94 ini. Yang pertama, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi setiap mata pelajaran yang harus dikuasai siswa. Seperti yang kita ketahui tadi sudah dibahas ya, yaitu pada kurikulum ini materi kembali dipadatkan sehingga itu membuat beban belajar siswanya dirasa terlalu berat. Kemudian ada materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan dirasa kurang bermakna karena tidak terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian proses pembelajaran bersifat klasikal. Seperti yang kita ketahui di mana kurikulum ini itu kembali ke metode lama, klasik, yang sederhana, yang tradisional, yaitu metode ceramah, sehingga guru menjadi pusat pembelajaran. Hal ini juga membuat guru itu hanya mengejar target penyampaian materi sehingga siswa kurang memahami materi yang diajarkan meskipun materi pembelajaran sudah diberikan kepada siswa karena guru hanya mengejar target bukan pemahaman siswa. Kemudian sistem penilaiannya hanya menekankan pada kemampuan kognitif sehingga kemampuan yang lainnya kurang terasah dalam kurikulum ini. Untuk yang selanjutnya yaitu kurikulum pada tahun 2004 atau kurikulum KBK. Nah, kurikulum KBK ini merupakan lanjutan dari kurikulum 1994, di mana pada tahun 1994 itu menggunakan kurikulum berbasis materi. Sedangkan pada kurikulum 2004 ini menggunakan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, di sini kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi, tugas-tugas dengan standar performasi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Nah, di dalam KBK ini mempunyai tujuan yaitu memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan. Hal ini KBK memberi peluang kepada kepala sekolah, guru, dan siswa untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah berkaitan dengan kurikulum, pembelajaran, dan lain sebagainya.
Untuk yang selanjutnya, KBK sendiri memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, KBK memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Jadi dalam suatu sekolah, dalam pembelajaran itu berpanduan pada kompetensi tertentu dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan kepada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap individu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Untuk lebih rincinya, karakteristik KBK disebutkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2002. Ada 5 karakteristik KBK, bisa dibaca sendiri ya. KBK sendiri memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk yang pertama yaitu kelebihan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang pertama, mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Lalu yang kedua, KBK ini bersifat alamiah atau kontekstual. Di sini KBK berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi ini boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Yang keempat, menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Nah, jika pada kurikulum sebelumnya pembelajaran itu berpusat kepada guru, nah di kurikulum 2004 atau KBK ini pembelajaran sudah mulai berpusat pada siswa. Untuk yang kelima, guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Untuk yang keenam, bentuk pelaporan hasil belajar yang memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, penilaian yang menekankan pada proses, memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang berfokus pada konten. Untuk yang terakhir, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi. Nah, untuk kelemahan KBK sendiri, untuk yang pertama, dalam kurikulum dan hasil belajar, indikator sudah disusun. Nah, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. Untuk yang kedua, konsep KBK sering mengalami perubahan, termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Untuk yang ketiga, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti pada kurikulum sebelumnya, yang dalam pembelajarannya itu berpusat pada guru. Untuk yang terakhir, memandang kompetensi sebagai sebuah entitas yang bersifat tunggal. Nah, padahal kompetensi merupakan sistem pengukuran perilaku yang menggunakan paradigma behaviorisme, ditenggarai tidak mampu mengukur sesuatu perilaku yang dihasilkan dari pembelajaran bermakna. Lanjutan kurikulum 2004 atau KBK adalah kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, KTSP ini adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Dalam KTSP, kurikulum dikembangkan oleh guru, kepala sekolah, komite sekolah, serta dewan pendidikan. Nah, KTSP sendiri disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 Ayat 1 dan 2. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan KTSP. Untuk yang pertama, KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Untuk yang kedua,
Sekolah dan komite sekolah mengembangkan KTSP dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan. Yang terakhir, kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. KTSP sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk yang pertama yaitu kelebihan KTSP. Mendorong otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan pada kurikulum sebelumnya, salah satu bentuk kegagalannya adalah penyeragaman kurikulum di seluruh Indonesia, tidak melihat kepada situasi real di lapangan, dan kurangnya menghargai keunggulan potensi lokal. Untuk yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Dengan berpijak kepada paduan KTSP, sekolah diberikan kebebasan untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, dan potensi keunggulan lokal yang dimunculkan di sekolah. Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang acceptable bagi kebutuhan siswa. Misalnya dalam kawasan pariwisata. Nah, sekolah tersebut memfokuskan pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran di bidang kepariwisataan lainnya. Yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat. Kelebihan KTSP yang terakhir yaitu KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu kekurangan KTSP. Kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Pola penerapan KTSP terbentur pada masih minimnya kualitas guru. Sebagian guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan KTSP. Kekurangan yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Misalnya, masih minimnya alat peraga, tidak adanya laboratorium di sekolah tersebut, dan kurangnya fasilitas penunjang lainnya. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya dalam lapangan. Untuk yang terakhir, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran tentu saja berdampak pada pendapatan guru. Kurikulum 2013 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2006. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mendorong siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum 2013. Ada beberapa perubahan dari KTSP sehingga menjadi sifat-sifat atau karakteristik kurikulum 2013. Di antaranya yaitu 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL, di mana penyempurnaan SKL memperhatikan pengembangan nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi. Pada setiap jenjang pendidikan, rumusan 4 kompetensi inti seperti penghayatan dan pengalaman agama, sikap keterampilan, dan pengetahuan menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar pada setiap kelas. Yang kedua yaitu standar isi. Nah, perubahan pada standar isi dari kurikulum sebelumnya
yang mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran melalui pendekatan tematik integratif atau standar proses. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu perubahan standar proses. Perubahan pada standar proses berarti perubahan strategi pembelajaran. Guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif yang menyenangkan. Peserta didik difasilitasi untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Yang keempat yaitu perubahan standar evaluasi. Penilaian otentik yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan berdasarkan hasil dan proses. Yang selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan atau materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Materi pelajaran tersebut merupakan disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional, sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Nah, dalam materi pembelajaran ada tiga tingkat sekolah dasar, tiga tingkat sekolah, diantaranya yaitu tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah pertama, dan tingkat sekolah menengah atas. Materi pembelajaran tingkat sekolah menengah dasar meliputi pendidikan agama, budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta bahasa daerah. Yang kedua, pada tingkat sekolah menengah pertama. Pada tingkat sekolah menengah pertama, terdapat dua kelompok mata pembelajaran. Keduanya sama-sama kelompok wajib. Yang kelompok pertama adalah kelompok A yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Sedangkan yang kelompok B adalah seni budaya yang meliputi seni rupa, musik, tari atau teater, pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan, dan bahasa daerah. Yang selanjutnya yaitu tingkat sekolah menengah atas. Pada tingkat sekolah menengah atas ini terbagi menjadi tiga kelompok, dua kelompok wajib dan satu kelompok peminatan. Kelompok A yaitu kelompok wajib, terdiri atas pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah Indonesia. Yang kedua yaitu kelompok B yang merupakan kelompok wajib juga, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya, dan kewirausahaan. Yang ketiga yaitu kelompok C atau peminatan. Nah, kelompok peminatan ini meliputi materi dan ilmu alam, matematika dan ilmu alam, matematika, peminatan, fisika, biologi, kimia, ilmu-ilmu sosial, sejarah dunia, geografi, ekonomi, sosiologi, ilmu-ilmu bahasa, bahasa Indonesia peminatan, bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing, dan antropologi.
Selanjutnya yaitu aspek penilaian kurikulum 2013. Nah, aspek penilaian kurikulum 2013 memiliki 3 aspek. Di antaranya yaitu 1. Aspek pengetahuan atau aspek kognitif. Nah, pada aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki bobot pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Jenjang SMP memiliki bobot 40% pengetahuan dan 60% aspek karakter. Dan jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Selanjutnya yaitu aspek keterampilan atau aspek psikomotorik. Nah, aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek karakter dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Yang selanjutnya yaitu aspek sikap dan perilaku atau aspek afektif, di mana aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dalam menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan oleh diri sendiri. Nah, dari penjelasan kurikulum 2013 tadi terdapat keunggulan dan kelemahan. Di antaranya yaitu yang pertama, keunggulan dari kurikulum 2013. 1. Siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap permasalahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga yaitu munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang kelima, kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keenam, banyak kompetensi yang dibutuhkan sesuai perkembangan. Yang ketujuh, sangat tanggap terhadap fenomena dan perubahan sosial. Yang kedelapan, standar penilaian mengarahkan kepada penilaian berbasis kompetensi. Dan yang terakhir, mengharuskan adanya remediasi secara berkala atau bertahap. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari kurikulum 2013. Meski terdapat banyak keunggulan, namun kurikulum 2013 itu sendiri juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu terlalu banyak materi yang harus dikuasai siswa, sehingga tidak setiap materi bisa tersampaikan dengan baik. Yang kedua, beban belajar siswa dan guru terlalu berat, sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama.
Yang ketiga, sebagian besar guru masih terbiasa menggunakan cara konvensional. Yang keempat, penguasaan teknologi dan informasi untuk pembelajaran masih terbatas. Yang kelima, tingkat keaktifan siswa belum merata. Yang keenam, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013. Yang ketujuh, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Dan yang terakhir, pramuka menjadi beban bagi siswa yang tidak menyukai pramuka karena pramuka dalam kurikulum 2013 itu bersifat wajib, sehingga ada unsur keterpaksaan. Setelah adanya kurikulum 2013, sekarang ada kurikulum 2013 revisi. Nah, poin perubahan pada kurikulum 2013 itu yang pertama, adanya penyederhanaan aspek penilaian, kemudian tidak adanya pembatasan pada proses berpikir siswa, penerapan teori jenjang 5M, menggunakan metode pembelajaran aktif, meningkatkan hubungan kompetensi inti dan kompetensi dasar, penilaian sikap kompetensi inti 1, kompetensi inti 2 hanya pada agama dan PPKN. Kemudian skala penilaiannya itu menjadi 1 sampai 100. Dan yang terakhir adanya remedial bagi siswa yang mempunyai nilai kurang. Nah, penilaian kurikulum 2013 revisi itu yang pertama, 3 ranah yang dinilai yaitu penilaian sikap dan perilaku, pembiasaan, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian penilaian atas pembelajaran, penilaian untuk pembelajaran, dan penilaian sebagai pembelajaran. Instrumen penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Nah, dalam kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama, untuk kurikulum 2013 harus menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik atau scientific approach dengan tahapan 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Sedangkan pada kurikulum 2013 revisi, pendekatan saintifik atau scientific approach dengan tahapan 5M itu bukanlah satu-satunya pendekatan saat pembelajaran. Apabila digunakan pun maka susunannya itu tidak harus berurutan. Yang kedua, komponen pada kurikulum 2013 komponen silabusnya itu terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Sedangkan pada kurikulum 2013 revisi, komponen silabusnya itu lebih ramping, yaitu hanya terdiri dari kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Untuk yang ketiga, perbedaannya yaitu pada kurikulum 2013, penilaian pembelajarannya itu terdapat pada ulangan harian, UTS, dan UAS. Sedangkan pada kurikulum 2013 revisi, penilaian pembelajarannya itu terdapat pada penilaian harian, penilaian akhir semester untuk semester 1, dan penilaian akhir tahun untuk semester 2. Jadi pada semester 2 itu tidak ada lagi UTS, melainkan langsung ke penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Nah, yang keempat yaitu pada kurikulum 2013, dalam RPP disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan dengan lembar penilaian terpisah dari lembar materi pembelajaran. Tetapi dalam kurikulum 2013 revisi, dalam RPP itu tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan dan materi pembelajarannya itu dibuat dalam bentuk lampiran dengan rubrik penilaian. Nah, yang terakhir, proses pembelajaran dalam RPP itu dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman, beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Sedangkan pada kurikulum 2013 revisi, proses pembelajaran dalam RPP itu dirancang untuk mengembangkan penguatan pendidikan karakter, literasi, 4C, yaitu kreatif, critical thinking,
komunikatif dan kolaboratif, dan adanya HOTS. Baik, itu tadi merupakan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.